Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Putri Ramadhani. Di sini saya ingin mewawancarai Anda sebagai teman terdekat subjek yang saya wawancarai terkait wawancara klinis. Sebelumnya, apakah Anda bersedia? Bersedia. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Apakah teman Anda mengalami gejala fisik tertentu selama 2 minggu terakhir ini? Iya, dia mengalami beberapa gejala fisik tertentu selama 2 minggu terakhir ini. Bisakah Anda menjelaskan dengan lebih detail bagaimana gejala tersebut dirasakan dan muncul oleh teman Anda? Mungkin gejalanya termasuk perubahan pola tidurnya yang ekstrim, entah itu insomnia atau tidurnya yang terlalu berlebihan. Saya juga melihat peningkatan atau penurunan berat badannya yang tidak sewajarnya. Kapan terakhir kali teman Anda merasakan gejala tersebut? Mungkin dia merasakan gejalanya sekitar 1 minggu yang lalu. Sejak kapan gejala ini hadir? Gejalanya mulai muncul sekitar 1 bulan yang lalu. Terus bagaimana gejala tersebut dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari oleh teman Anda? Yang saya lihat itu mempengaruhi sekali aktivitas sehari-harinya, terutama produktivitasnya dalam mengerjakan tugas dan motivasinya juga untuk melakukan tugas-tugas rutinnya dalam sehari-harinya. Seberapa sering teman Anda mengalami gejala tersebut? Hampir setiap hari. Apa saja perasaan yang teman Anda alami selama akhir-akhir ini? Kalau saya lihat perasaannya itu campur aduk antara kegembiraannya yang berlebihan hingga kelelahannya yang mendalam. Menurut Anda, seberapa berpengaruh perasaan yang teman Anda alami itu terhadap kesehariannya? Sangat mempengaruhi kesehariannya karena dia jadi sulit berkonsentrasi dan kadang juga sulit untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Sejak kapan teman Anda merasakannya? Dia merasakannya beberapa bulan yang lalu. Sudah berapa lama teman Anda merasakan gejala tersebut? Sudah cukup lama, sekitar 6 bulan yang lalu. Kira-kira apa faktor pemicu yang mengakibatkan gejala tersebut hadir? Mungkin terkait dengan keadaan dia dalam keluarganya, dia broken home, terus yang memicu perasaan yang stres dan ketidakstabilan emosionalnya itu karena keluarga dan broken home. Terus bagaimana cara teman Anda mengatasinya? Mengatasinya mungkin dengan cara dukungan psikologis dan menjalani terapi untuk membantu mengelola perasaannya. Selanjutnya, bagaimana perasaan teman Anda ketika berinteraksi dengan orang lain? Mungkin saat dia berinteraksi dengan orang lain sangat bervariasi. Terkadang dia sangat antusias dan terbuka, tetapi di satu sisi juga dia merasa cemas dan enggan untuk berkomunikasi. Menurut Anda, bagaimana pandangan orang lain terhadap teman Anda? Mungkin pandangannya orang lain terhadap teman saya juga bervariasi tergantung gejala bipolar yang sedang dialami teman. Bagaimana teman Anda memandang keluarganya atau teman-temannya? Dia memiliki hubungan yang kompleks dengan keluarga dan teman-temannya, dan terkadang juga merasa dekat, tetapi juga sering merasa terasing. Apakah teman Anda ini pernah terlibat konflik dengan orang lain? Iya, dia pernah terlibat dalam konflik, terutama saat gejala bipolarnya sedang memuncak. Apakah teman Anda itu merasa dekat dengan mereka atau lebih cenderung menjaga jarak? Sesering kali dia merasa cenderung menjaga jarak karena takut gejala yang dia alami itu mempengaruhi hubungan sosialnya. Apakah teman Anda itu merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain dalam situasi sosial atau secara umum? Kadang yang saya lihat dia merasa nyaman berinteraksi, terutama ketika gejalanya sedang stabil. Tetapi ada juga saat-saat di mana dia
di mana di situasi sosial dia merasa cemas karena situasinya. Apa saja kesulitan yang teman Anda itu alami dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain akhir-akhir ini? Mungkin kesulitan berkomunikasi atau berinteraksi akhir-akhir ini termasuk juga kesulitan menjaga konsistensi emosi dan responsnya terhadap orang lain. Bagaimana teman Anda merasakan dukungan sosial dalam hidupnya, dan apakah teman Anda itu mengandalkan orang-orang di sekitar dalam situasi yang dirasakannya sulit? Dia merasakan dukungan sosial dari beberapa orang di sekitarnya, terutama saya sebagai teman dekatnya dan anggota keluarganya yang memahami kondisi dia. Dia juga cenderung mengandalkan saya dan keluarganya dalam situasi sulit itu. Apakah teman Anda sedang bekerja? Saat ini dia tidak bekerja karena gejala bipolar yang dia alami memengaruhi kemampuannya untuk menjalani rutinitas pekerjaannya. Langsung saja ke riwayat pendidikan. Bisakah Anda sebutkan riwayat pendidikan apa saja yang pernah ditempuh oleh teman Anda, dimulai dari PAUD sampai sekarang? Pendidikan teman saya dimulai dari PAUD hingga saat ini, di mana dia sedang menjalani studi di tingkat tertentu. Bagaimana teman Anda itu menilai pengalaman pendidikannya selama ini? Pengalaman pendidikannya selama ini memiliki tantangan, terutama ketika gejala bipolarnya muncul. Namun dia juga berusaha untuk tetap melanjutkan pendidikannya meskipun di dalam kesulitan. Apakah ada perubahan dalam motivasi atau minat terhadap studi teman Anda? Mungkin ada perubahan dan motivasi dan minat yang dia terhadap di studi ini, terutama selama periode episode bipolarnya. Terus bagaimana pandangan teman Anda itu terhadap riwayat pencapaian pendidikannya? Dia melihat riwayat pencapaian pendidikannya itu sebagai perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tetapi dia juga tetap bersyukur atas setiap pencapaian yang berhasil dia raih. Bagaimana prestasi akademik teman Anda selama bersekolah? Prestasi akademiknya bervariasi tergantung gejala bipolar yang sedang dia alami. Ada periode di mana dia dapat mencapai prestasi tinggi, tetapi juga ada waktu di mana kinerjanya sangat berpengaruh. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman Anda ini ada di dalam hubungan pernikahan atau hubungan romantis saat ini? Saat ini dia tidak berada di dalam hubungan pernikahan dan tidak ada hubungan romantis. Oke. Kita langsung ke pertanyaan keadaan seks. Pertama, apakah teman Anda memiliki ketertarikan atau seberapa dekat teman Anda itu terhadap lawan jenis? Ketertarikannya terhadap lawan jenis juga bervariasi tergantung pada periode gejalanya saat mengalami bipolarnya. Menurut Anda, apa daya tarik yang membuat teman Anda itu tertarik terhadap lawan jenis? Menurut saya, daya tarik dia terhadap lawan jenis itu dipengaruhi oleh faktor emosional dan kebutuhan kesehatan mentalnya. Apakah teman Anda sedang berada dalam hubungan romantis atau berpacaran saat ini? Saat ini dia sedang tidak berada di dalam hubungan romantis atau tidak berpacaran. Bisakah Anda sebutkan seberapa sering teman Anda itu terlibat dalam sebuah hubungan romantis atau berpacaran? Keterlibatannya dalam hubungan romantis itu bergantung pada kondisi kesehatan mentalnya. Sekarang frekuensinya juga bervariasi.
Apa makna kesetiaan menurut teman Anda dari pengalamannya? Mungkin bagi dia, eh, dia memiliki makna mendukung dan saling memahami, terutama mengingat tantangan yang dia hadapi dalam menjaga hubungan. Selanjutnya, pertanyaan pertanyaan untuk riwayat perkembangan. Pada usia berapa ibu teman Anda ini mengandung? Mungkin ibunya mengandung pada usia 32 tahun. Apakah ada hambatan pada saat ibu teman Anda itu mengandung dia? Mungkin cuman mual kayak sewajarnya ibu-ibu hamil pada biasanya. Apakah hari perkiraan lahir teman Anda itu sesuai dengan perhitungan yang seharusnya? Saya kurang tahu, tapi mungkin sesuai sama hari perhitungan. Bagaimana kondisi fisik ibu teman Anda ini saat mengandung? Kondisi fisiknya selama mengandung itu mungkin umumnya seperti ibu hamil baik. Saat teman Anda lahir itu proses melahirkannya normal atau sesar? Prosesnya normal. Bagaimana kondisi fisik ibu teman Anda ini saat melahirkan teman Anda? Kondisi fisik ibunya saat melahirkan itu sangat baik. Apakah saat melahirkan ibu teman Anda ini memiliki hambatan? Tidak ada hambatan yang serius saat ibunya melahirkan karena dia sudah lahir. Bagaimana kondisi fisik teman Anda saat dilahirkan? Kondisi fisiknya secara umumnya sehat. Apakah teman Anda memiliki hambatan? Apakah ada hambatan saat ibu teman Anda ini melahirkan teman Anda? Tidak ada hambatan yang signifikan selama proses kelahirannya teman saya. Apakah saat ibu teman Anda sedang mengandung teman Anda, ibu teman Anda ini mengonsumsi obat-obat tertentu? Kayaknya ibunya tidak konsumsi obat-obat tertentu saat mengandung teman saya, karena mungkin keadaan keluarganya. Apakah teman Anda ini pernah atau sedang menderita penyakit saat ini? Iya, dia sedang mengalami penyakit bipolar. Bagaimana perasaan teman Anda saat pertama kali menyadari bahwa penyakit tersebut ada dalam dirinya? Saat dia pertama kali menyadari penyakitnya, mungkin dia merasa campur aduk antara kebingungan dan ketidakpastian. Apa saja perubahan yang dialami dalam gaya hidup teman Anda yang diterapkan teman Anda setelah terdiagnos penyakit tersebut? Setelah didiagnosis, dia mungkin merasa dia harus mengubah gaya hidupnya dengan fokus pada manajemen stres, terapi, dan penggunaan obat-obat yang diresepkan oleh dokter atau psikolog. Bagaimana dukungan dari keluarga dan teman-teman teman Anda itu mempengaruhi perjalanan penyembuhan teman Anda? Dukungan dari keluarganya dan teman-temannya itu sangat mempengaruhi perjalanan penyembuhannya, karena memberikan dukungan dan emosional yang praktis. Bagaimana teman Anda menggambarkan perubahan fisiknya sejak masa remaja hingga sekarang? Dia telah belajar banyak tentang tentang kesehatan mental dan bagaimana dia mengatasi tantangan sehari-harinya untuk melalui pengalaman dan menghadapi penyakitnya. Apa aktivitas fisik yang teman Anda ini nikmati dan bagaimana hal itu berkontribusi pada kesehatan fisiknya? Pengalaman penyakitnya telah membentuk perspektif hidupnya. Mungkin membuat dia lebih peduli terhadap kesehatan mental dan memahami nilai-nilai dukungan sosial yang diberikan oleh orang-orang terdekat. Adakah tantangan kesehatan fisik yang pernah teman Anda ini hadapi dan bagaimana teman Anda ini mengatasinya? Perubahan fisiknya sejak masa remaja hingga sekarang
Mungkin mencakup pertumbuhan postur tubuh dan perubahan berat badannya. Bagaimana perspektif teman Anda ini terhadap tubuhnya sendiri dan bagaimana hal itu berkembang seiring waktu? Dia menikmati berbagai aktivitas fisiknya sih, termasuk berjalan kaki dan yoga, yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan kesejahteraan mentalnya. Apa peran nutrisi dan pola makan dalam menjaga kesehatan fisik teman Anda ini? Tantangan kesehatan fisik yang pernah dia hadapi termasuk kestabilan energi selama episode bipolarnya, yang dia atasi dengan mengembangkan rutinitas sehari-harinya dengan hidup sehat. Bagaimana teman Anda merasa tentang dirinya dan kehidupannya saat ini? Persepsi terhadap tubuhnya berkembang seiring berjalannya waktu. Dia belajar menerima dan merasakan keunikannya. Bagaimana teman Anda menggambarkan perubahan yang signifikan dalam perkembangan mentalnya dalam sejak kecil? Perubahan yang signifikan dalam perkembangan mentalnya yang terjadi sejak kecil itu terutama dengan menyadari dan mengelola gejala bipolarnya. Apakah teman Anda merasa memiliki dukungan juga dan jika perlu berbicara tentang perasaannya? Mungkin dia merasa memiliki dukungan yang signifikan dari keluarganya dan teman-temannya untuk berbicara tentang perasaannya. Di umur berapakah teman Anda itu telah bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain tentang dirinya? Kemampuan dia untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain berkembang secara bertahap seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman hidupnya. Apakah ada momen atau peristiwa penting dalam hidupnya yang secara signifikan mempengaruhi bagaimana dia merasakan dan mengungkapkan emosi? Momennya adalah saat diagnosis bipolarnya yang secara signifikan mempengaruhi cara dia merasakan dan mengungkapkan emosinya. Bagaimana perkembangan emosi dan sosial dia selama masa kanak-kanak? Perkembangan emosional dan sosialnya selama masa kanak-kanak melibatkan tantangan dalam memahami dan mengelola perasaannya, namun juga membentuk ketangguhan emosionalnya. Pada usia berapakah teman Anda ini mulai memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah bahasa maupun perkataannya? Dia mulai memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah bahasa serta perkataannya seiring dengan perkembangan kemampuan berbicara dan berkomunikasinya. Pada usia berapakah teman Anda ini dapat mengontrol emosinya? Dia mulai mengontrol emosinya dengan lebih baik itu pada usia remaja. Sejak teman Anda kecil ini, bagaimana dia bereaksi terhadap suatu masalah? Saat dia kecil, dia cenderung menunjukkan reaksi emosional yang intens terhadap masalah. Di usia berapakah teman Anda ini mulai dapat berpikir dengan baik sebelum melakukan sesuatu? Kemampuan berpikir sebelum melakukan sesuatu berkembang seiring bertambahnya usianya, khususnya di masa dia remaja. Dari kapan teman Anda ini dapat mengekspresikan emosi atau perasaan yang dirasakan? Dia mulai dapat mengekspresikan emosi dan perasaannya dengan lebih jelas pada usia remaja. Apakah ada momen atau peristiwa penting dalam hidup yang sangat mempengaruhi terhadap emosional teman Anda? Mungkin didiagnosis bipolar adalah momen yang paling penting yang sangat mempengaruhi dimensi emosional dia.
Apakah teman Anda ini memiliki dorongan dalam dirinya untuk membangun hubungan dengan orang lain atau bergaul? Dia memiliki dorongan yang kuat untuk membangun hubungan dengan orang lain dan bergaul. Meskipun gejala bipolarnya kadang-kadang mempengaruhi interaksi sosial dia. Pada usia berapa teman Anda ini mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya? Dia mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar sejak dia dini, terutama melalui interaksi dengan teman sebayanya dan anggota keluarganya. Bagaimana cara teman Anda ini berinteraksi ketika berada di sebuah lingkungan yang besar atau baru? Dia cenderung beradaptasi dengan baik di dalam lingkungan yang baru, meskipun mungkin memerlukan waktu untuk membuka diri sepenuhnya. Bagaimana kelekatan atau kedekatan teman Anda dengan kedua orang tua sejak kecil hingga saat ini? Kedekatan atau kelekatan dengan orang tuanya itu hingga saat ini berkembang dengan baik, meskipun ada periode ketegangan terutama terkait dengan kondisi kesehatan mental dia. Dengan siapa teman Anda ini sering menghabiskan waktu saat masih kecil? Saat dia kecil, dia sering menghabiskan waktu dengan saudaranya dan teman-teman di lingkungan sekitarnya saya. Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas kesediaan Anda. Terima kasih.